Desa Bogosan Purwokerto, Jawa Tengah adalah salah satu penghasil ikan gurami. Kali ini aku akan membantu bapak-bapak untuk memanen gurami. Kami memakai jaring untuk mengiring gurami berkumpul, lalu menangkapnya. Hanya gurami berukuran lebih dari 1 kilogram yang akan kami ambil. Gurami kecil akan kami biarkan tumbuh sampai berat yang diinginkan. Terus difilet. Oh, difilet dulu, Pak? Ya, jalan. Antar ke Nopi ya? Ya. Oh, ya. Kandungan nutrisi gurami tidak perlu diragukan lagi. Mulai dari serat proteinnya yang mudah dicerna, sampai vitamin B6 untuk membantu metabolisme tubuh, asam amino, mencegah anemia dan kerusakan saraf. Ikan gurami juga punya fluor yang bisa membantu kerja enzim dan hormon. Masih ada selenium yang bisa jadi antioksidan. Nah, kali ini aku akan menambah manfaat gurami dengan membuat variasi nopia, salah satu jajanan khas Banyumas. Pembuatan kulit merupakan tahapan penting dalam pembuatan nopia. Ukuran masing-masing bahan harus tepat agar mendapat kulit tepung yang garing di luar, tapi tetap kuat untuk menahan isi nopia. Tepung, gula pasir, minyak, dan vanili, semuanya diaduk sampai jadi adonan. Selanjutnya ditipiskan dengan mesin. Tujuannya untuk memastikan kulit nopia lembut. Kemudian, lembaran-lembaran ditumpuk dan dipotong sesuai ukuran nopia yang akan diinginkan. Tahapan selanjutnya, pengisian. Nopia bisa diisi gula merah, bawang goreng, coklat atau durian. Tugasku mengolah ikan gurami jadi isi nopia. Aku harus mengukus filet daging gurami yang sudah dibersihkan. Kalau sudah empuk, akan memudahkanku mencampur dengan bumbu. Setelah matang, aku akan memisahkan kulit ikannya. Baru kucampurkan bumbu yang sudah disiapkan sambil menghancurkan daging gurami. Setelah semuanya tercampur rata, gurami akan ditumis. Tidak perlu banyak memakai minyak goreng. Isi nopia tidak boleh terlalu berminyak atau berair, karena membuat nopia kurang awet. Pak, ini kan guraminya, Pak, udah matang? Oh ya, makasih ya. Harus itu. Olahan gurami yang aku bikin akan dicampur dengan adonan gula. Adonan ini tidak murni gula,
tapi sudah dicampurkan dengan bahan lainnya. Oh, ya. Saatnya memanggang adonan lumpia. Pemanggangan yang digunakan masih tradisional. Dari dulu, tungku pemanggangan dari tanah liat ini tetap dipertahankan demi menjaga bentuk dan rasa lumpia. Lumpia tidak langsung dibakar dalam tungku berapi. Api dan kayu bakar akan dikeluarkan, hanya bara panas sekitar 45-50 derajat Celcius saja yang dibutuhkan untuk mematangkan lumpia. Adonan pipih lumpia akan mengembang karena kandungan gula. Hanya butuh waktu sekitar 20 menit untuk mematangkan lumpia. Lumpia dipopulerkan oleh warga Tionghoa yang tinggal di Banyumas sekitar abad 18. Awalnya hanya jadi makanan rumah, tapi sekarang sudah menjadi salah satu oleh-oleh khas Banyumas. Bu, ini Bu, lumpia guraminya udah jadi Bu, udah matang. Dicicip dulu Bu. Lumpia gurami seperti ini rasanya lebih gurih. Beda dengan kebanyakan rasa lumpia yang manis. Sedikit beda, namun tidak kalah dengan rasa lumpia kebanyakan di Banyumas. Di Indonesia, ada banyak olahan makanan ekstrim yang masih belum banyak dikonsumsi, namun memiliki manfaat yang baik. Salah satunya adalah kalajengking. Rezeki Kang, kalajengking ada dua. Iya dia. Rezeki dia kemana Kang? Saya sama si Akang lagi cari kalajengking buat dimasak. Yang bener aja, Kang. Beneran, rasanya gurih. Emang nggak bahaya, Pak? Enggak, racunnya bisa dihilangin. Udah, siapin bumbu sana. Nanti Akang cariin banyak. Kita makan bareng-bareng nanti. Yaudah. Wah, hampir saja Teh Alinda disengat kalajengking. Kalajengking memanglah hewan yang berbahaya. Racun yang terdapat pada ekornya bisa membuat area yang tersengat menjadi nyeri, bengkak, atau ada juga yang mati rasa. Dalam kasus yang lebih serius, racun kalajengking bisa mengakibatkan tekanan darah tinggi, rasa gelisah, bahkan kejang. Kalajengking bisa didapatkan dengan cara dipancing dengan lidi seperti ini. Bang Udun, Ya, ya, pulang aja yuk. Kita udah banyak nih. aku juga udah dapat banyak nih. Yuk, Lang. Yuk pulang ya. Kalajengking yang kudapatkan ini
rencananya akan dimasak dengan bumbu kuning. Untuk itu, Teh Alin membuat bumbunya yang terdiri dari bawang putih, bawang merah, cabai hijau, cabai merah, kunyit, dan jahe. Sementara itu, Ibu Lin menyiapkan tempe sebagai salah satu bahan tambahan agar lebih bergizi. Neng, banyak kan kalajengkingnya? Ih, Enak ini. Iya, bumbunya udah siap belum? udah siap nih. Ya. Ya. Untuk menghilangkan racunnya, kalajengking haruslah direbus terlebih dahulu dengan menggunakan jahe. Jahe dipercaya dapat digunakan sebagai penawar racun akibat tingginya antibakteri yang terkandung dalam jahe. Bagian yang paling berkhasiat dari kalajengking adalah bagian ekornya. Dalam ekor kalajengking terdapat racun yang mengandung banyak senyawa yang baik bagi tubuh. Salah satu manfaatnya adalah cepat meredakan rasa sakit. Hal ini karena terdapat racun baktida yang berinteraksi dengan sistem saraf dan otot sehingga bisa mengurangi rasa sakit. Tak hanya itu, menurut penelitian, racun kalajengking juga dapat dijadikan sebagai obat rematik dan juga pestisida alami. Di Indonesia, kalajengking memang belum umum untuk dijadikan olahan masakan. Namun ternyata di negara Asia lainnya seperti Vietnam, Thailand, dan juga Tiongkok, kalajengking sudah lumrah dikonsumsi. Kalajengking goreng dan sate kalajengking bisa ditemukan dengan mudah di negeri gajah Thailand maupun di Tiongkok. Bahkan, saking populernya, di Thailand terdapat kalajengking dalam kemasan kaleng yang dapat langsung dimakan oleh konsumen dan tahan lama. Wangi bumbunya sungguh menggugah selera. Tampilannya yang tidak biasa justru membuatku penasaran untuk menyantapnya. Rasa kalajengking mirip dengan rasa udang. Ditambah dengan bumbu kuning yang pedas, kalajengking bumbu kuning pun terasa lebih nikmat. Tidak disangka, ternyata kalajengking yang diklaim sebagai hewan berbahaya memiliki banyak kandungan manfaat bagi tubuh. Tidak heran jika ada yang mengatakan bahwa racun kalajengking dapat mendongkrak perekonomian. Salah satu hal yang menarik dari Provinsi Lampung adalah hasil buminya. Selain kopi dan pisang yang memang menjadi komoditi unggulan dari sang bumi Ruat Jurai sejak lama, buah durian tidak bisa dilupakan begitu saja. Pamor durian Lampung memang tidak kalah dengan durian dari Medan dan juga wilayah Pulau Sumatera lainnya. Ketika musim panen tiba, buah yang dikenal akan bentuk serta aromanya yang khas ini selalu diburu oleh para penggemar setianya.
Selain dikonsumsi secara langsung, bagi masyarakat Lampung, buah durian seringkali juga diolah menjadi beberapa bahan dasar olahan makanan. Salah satu olahan yang sudah cukup familiar adalah tempoyak. Namun kali ini, aku akan mengolah buah durian yang langsung aku panen di kebun ini menjadi olahan jajanan tradisional yang juga khas wilayah Lampung, yaitu bebay mahing. Bebay mahing adalah salah satu beragam olahan jajanan tradisional khas Lampung yang berjenis kue basah. Jajanan ini dinamakan bebay mahing yang berarti wanita yang sedang sakit karena jajanan ini dulunya biasa disajikan atau dihantarkan kepada orang yang sedang sakit dalam masa penyembuhan. Maka tak heran jikalau buah durian yang cukup kaya akan kandungan nutrisi seperti zat besi, vitamin C, kalium, dan juga vitamin B kompleks ini dijadikan salah satu bahan dasarnya. Sementara Ibu Susi dan Ibu Sumiati menyiapkan santan dan juga daun pandan sebagai pelengkap bahan olahan yang akan dibuat, aku membantu menyiapkan buah durian. Untuk dijadikan olahan, tentunya buah durian harus dipisahkan terlebih dahulu dari bijinya. Buah durian ini nantinya dijadikan isian pada olahan bebay mahing. Buah durian yang digunakan biasanya buah durian yang sudah matang, tetapi belumlah terlalu tua, karena buah durian ini nanti akan diolah bersama bahan lainnya. Proses pembuatan bebay mahing sebenarnya hampir mirip dalam pembuatan kue bugis yang biasa kita jumpai. Hanya saja untuk bebay mahing, adonannya menggunakan campuran tepung ketan dengan tepung hungkwe sebagai bahan dasarnya. Kedua tepung ini dicampur dan dibuat adonan bersama dengan santan dan tambah sedikit garam sebagai perisanya. Agar lebih menarik, adonan bebay mahing pun diberi pewarna alami yang terbuat dari daun pandan. Semua bahan yang sudah tercampur harus terus diaduk hingga adonan kalis dan dapat dibentuk. Karena nantinya adonan ini akan dijadikan kulit dengan diberi isian dari buah durian. Untuk dijadikan bahan isian, buah durian yang sudah dibuang biji diolah menjadi selai dengan dimasak bersama gula aren. Adonan buah durian dipanaskan dan terus diaduk agar tidak gosong hingga gula merah cair serta tercampur merata. Setelah semua bahan adonan kulit serta adonan isian siap dan matang, proses selanjutnya yaitu mencampur kedua adonan. Adonan kulit yang terbuat dari tepung ketan dan tepung maizena atau hungkwe ini pun dipadatkan dan diberi isian dengan selai durian. Adonan yang sudah diberi isian pun dikepal-kepal menjadi bulatan dengan diameter sekitar 15 cm untuk kemudian dimatangkan. Sebagai olahan jenis jajanan basah, adonan bebay mahing pun dimatangkan dengan cara dikukus sekitar 30 menit. Berdasarkan beberapa penelitian, buah durian memang cukup kaya akan kandungan nutrisi penting bagi tubuh. Selain kaya akan kalori, buah yang juga sering digadang-gadang sebagai rajanya buah ini juga mengandung vitamin B kompleks, di mana membantu mengatur kestabilan peredaran darah, membantu merawat kesehatan kulit karena mengandung zat antioksidan alami serta cukup kaya akan serat. Sehingga tak heran bila jajanan bebay mahing ini dulunya sering dijadikan hantaran untuk orang yang sedang sakit.